benar atau tidak tanggal 9 dengan tanggal 11 keluarga Ahmad Dhani berkeliaran keluar rumah padahal masih dalam masa karantina. Perlu dibuktikan dan perlu penjelasan secara konkret dan perlu keberanian untuk menindak siapapun dia. Jangan sampai penerapan hukum, penerapan aturan itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan ini saya protes keras. Apalagi yang tadi saya katakan diskriminasinya luar biasa terang benderang. Anggota DPR dan keluarganya mendapatkan keistimewaan. Kalau rakyat seperti saya ini harus mengikuti aturan. Kalau enggak masuk denda, diperes. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, dalam 1-2 hari ini di ruang publik gonjang-ganjing terkait dengan keistimewaan yang dimiliki oleh keluarga yang mulia anggota DPR Mulan Jameela. Ini anggota DPR dari fraksi Gerindra. Nah, sahabat Indonesia tahu Mulan Jameela ini adalah istri dari musisi Ahmad Dhani, politikus Partai Gerindra juga. Nah, kenapa kok jadi gonjang-ganjing? Sebetulnya bagi saya sih agak norak gitu ya. Seorang selebritis akhirnya menjadi spotlight karena kesalahan-kesalahan yang menurut saya tidak perlu dilakukan. Ceritanya Mulan Jameela sekeluarga dengan Dhani dan semua anak-anaknya itu berlibur di Turki. Mungkin Mulan juga lagi kunjungan di Turki, mungkin sekalian anak sama suaminya diajak ke sana. Itu kejadian sekitar awal-awal bulan Desember gitu. Karena di postingan salah satu netizen dikatakan bertemu dengan keluarga Mulan Jameela tanggal 2 Desember 2021 di Turki. Mereka naik balon udara dan sebagainya. Nah, konon Mulan Jameela dan Ahmad Dhani ini kembali ke Indonesia tanggal 5. Tapi karena Mulan Jameela adalah pejabat negara, mendapat keistimewaan untuk karantina mandiri. Tidak perlu karantina di Wisma Atlet atau tempat lain yang ditunjuk oleh negara. Nah, ini menjadi soal. Kekarantinaan mandiri ini berlaku untuk Mulan Jameela sebagai anggota DPR saja atau juga berlaku untuk keluarganya. Sebetulnya silang sengkarut masalah ini adalah ketidaktegasan dari peraturan pemerintah terkait dengan karantina. Saya izin sekilas saja mengutip aturan yang ada. Dikatakan aturan dari Satgas COVID-19 ini yang dijelaskan oleh Kepala BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto, bahwa WNI maupun WNA yang datang dari luar negeri masuk ke Indonesia wajib dikarantina 10 kali 24 jam. Ini berlaku pada saat Natal dan Tahun Baru ini. Karena biasanya ada yang 5 hari, ada yang pernah 8 hari, dan sebagainya. Karena ini adalah masa yang kritis, makanya diberlakukan 10 hari. Nah, ada aturan yang lain untuk kepala perwakilan asing dan keluarganya mendapat kekhususan. Karantinanya boleh dilakukan di rumah masing-masing. Itu yang tertulis dalam aturan. Namun ternyata ada aturan lain, adendum dari peraturan tersebut. Konon katanya nih, menurut Ketua BNPB,
Untuk pejabat setingkat menteri, anggota DPR dan pejabat negara yang lain diberikan kekhususan untuk karantina di rumah selama waktu yang ditentukan. Ini menjadi soal. Soal yang pertama adalah aturan kekhususan ini berlaku hanya untuk pejabat negara yang bersangkutan atau keluarganya. Apakah keluarganya juga mendapat kekhususan? Ini yang menjadi soal. Dan ini menimbulkan gelombang protes karena sangat diskriminatif. Kalau hanya diberikan dispensasi kepada pejabat negara, menteri maupun anggota DPR yang pulang dari dinas, oke. Tapi kalau ini menyangkut sama keluarganya, bepergian dalam rangka apapun, ini yang menurut saya dagelan peraturan di Indonesia. Selalu seperti ini. Jadi dalam hal ini, kalau keluarganya Ahmad Dhani dan Mulan Jameela akhirnya mendapat kekhususan karantina di rumah, saya tidak kaget. Karena memang ada presiden yang lain pun sama mendapatkan kekhususan. Bahkan bukan anggota DPR saja, bukan menteri saja, bukan pejabat negara saja. Ada kok yang dikarantina di rumah. Nah, dispensasi ini yang berbahaya untuk aturan Indonesia. Siapapun yang kenal dengan pejabat minta dispensasi. Akhirnya diluluskan, akhirnya menimbulkan diskriminasi. Kalau rakyat seperti saya, mungkin langsung diterapkan paket 10 hari di hotel, bayar sekian puluh juta. Tapi kalau menteri, anggota DPR, dan keluarganya, dan orang-orang yang mempunyai koneksi, aman-aman saja. Ini yang menurut saya dagelan drama. Saya mengecam keras pemerintah kalau dalam hal ini memberikan diskriminasi peraturan. Karena dalam aturan yang ada tidak ada kekhususan anggota DPR dan keluarganya, tapi ditambah anggota DPR dan menteri. Oke. Tapi kalau keluarganya anggota DPR dan menteri, piye? Pembantunya menteri, ikut menteri keluar negeri dalam rangka berlibur akhir tahun, piye? Kasus Mulan Jameela ini menurut saya hanyalah salah satu bom waktu yang memang harus kita ungkapkan. Kebetulan saja kena di Mulan Jameela dan Ahmad Dhani karena dua-duanya adalah spotlight atau selebritis. Dalam konteks ini, di mana Ahmad Dhani dan keluarga mendapatkan keistimewaan, saya agak mengerti. Mengerti saya apa? Karena yang lain sama seperti itu. Karena apa? Ketidaktegasan aparat negara dalam melaksanakan peraturan. Nah, masalah Ahmad Dhani dan Mulan ini ada soal yang lain. Konon katanya dia datang ke Indonesia tanggal 5. Kalau sesuai dengan peraturan, mereka harus menjalani karantina mandiri selama 10 hari. Berarti sampai tanggal 15 Desember. Itu kalau menurut aturan. Tapi, ini mohon klarifikasi dari keluarga Ahmad Dhani dan pengacaranya ya. Dari media sosial, ada postingan bahwa tanggal 9 Desember 2021 jam 15 sekian, Ahmad Dhani dan Mulan Jameela kepergok di Mall Pondok Indah. Di foto cepret, diunggah di media sosial. Kemudian tanggal 11 kalau tidak salah, anak-anak Ahmad Dhani terpergok juga pret di helikopter. Ini perlu diklarifikasi. Saya tidak hendak untuk menuduh. Tapi kalau lihat postingan
dan yang memosting itu yakin bahwa itu benar karena ada jejak digital, tanggal dan lokasinya, ini yang menarik. Jadi saya mohon kepada Ahmad Dhani dan mungkin pengacaranya nggak usah defensif. Buktikan bahwa postingan di media sosial itu salah. Kan gampang sekali. Sekarang setiap masuk mall harus scan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Berani nggak Mulan Jameela, Ahmad Dhani dan keluarganya menunjukkan bukti bahwa mereka tidak keluar rumah pada tanggal itu. Juga anak-anaknya Ahmad Dhani, ada Dul atau apalah saya tidak tahu namanya, itu juga terlihat berfoto ria di helikopter, meskipun ternyata foto itu kemudian di take down sama akun yang memposting. Itu kejadian tanggal 11 Desember. Nah, tolong klarifikasi, tolong diperjelas apakah ini benar atau tidak. Kalau ternyata terbukti benar, nah sekarang gilirannya di aparat penegak hukum dan Satgas Covid berani nggak menegakkan peraturan. Jangan karena ini adalah orang-orang terkenal kemudian mendapatkan perlakuan berbeda. Kalau rakyat langsung diringkus. Kemarin juga ada artis yang diringkus juga. Jadi mohon maaf, ini suara dari rakyat Indonesia ya, yang melihat dengan mata telanjang diskriminasi penerapan peraturan ini terang benderang di depan mata kita. Kalau dekat dengan keluarga pejabat atau dekat dengan oknum pejabat ini pejabat itu aman. Tapi kalau rakyat jelata, apalagi kita sudah melihat beberapa kasus pemerasan oleh WNI yang datang ke Indonesia oleh oknum-oknum Satgas Covid di bandara. Diperes habis, harus bayar 24 juta. Heran saya, ini dalam kondisi pandemi begini masih saja ada orang yang memanfaatkan begitu. Dan yang membuat saya lebih heran lagi, kok aparat negara diam saja. Apalagi ini terjadi di bandara. Ini era media sosial. Begitu terjadi diviralkan, habis sudah. Jadi kasus Ahmad Dhani ini kalau akhirnya masyarakat protes kepada negara atau pemerintah wajar. Karena terlalu banyak masalah menyangkut masalah karantina ini. Yang pertama, ketidaktegasan aparat. Kemudian diskriminasi yang tidak jelas gitu ya. Ini harus diperjelas nih. Ini diskriminasinya sekali lagi saya katakan ini, apakah pejabat negara, menteri, anggota DPR atau yang lain itu plus keluarganya dan rombongannya mendapatkan dispensasi atau hanya yang bersangkutan. Aduh, rakyat di negeri ini tuh harus banyak maklum. Dadanya harus lebar. Harus banyak permakluman. Karena apa? Melihat dagelan seperti ini. Peraturan ditekuk-tekuk seenak udelnya oleh pejabat negara. Oh, kalau ini boleh. Oh, kalau ini kurang komplit, ditambahin aja adendum. Rakyat paling protes sebentar. Nah, ini perlu diperjelas ini. Aparat negara juga harus proaktif terkait kasus Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Benar atau tidak, tanggal 9 Desember 2021 di masa karantina, Ahmad Dhani dan istrinya serta anaknya berkeliaran di mall. Benar atau tidak, tanggal 11 Desember 2021 di saat masih karantina seharusnya anak-anak Ahmad Dhani naik helikopter bertemu dengan pacarnya. Nah, ini perlu klarifikasi. Klarifikasi dari pihak Ahmad Dhani, meskipun saya kemarin melihat bantahan juga
dari pengacaranya, tapi bantahannya kurang valid, kurang terpercaya. Tunjukkan jejak digital dari aplikasi Peduli Lindungi. Itu baru keren. Juga kepada aparat negara, dibuktikan benar atau tidak. Jangan akhirnya nanti menjadi persepsi publik bahwa seolah-olah aparat negara melindungi selebritis. Ini yang akan terjadi kalau kasus Mulan Jameela dan Ahmad Dhani tidak terselesaikan dengan baik. Aroma dagelan dan drama ini begitu nyata terang benderang di depan mata kita. Jadi jangan harapkan rakyat mau disiplin kalau masih ada diskriminasi peraturan. Sahabat Indonesia, ini yang terjadi di Republik ini ya. Tadi malam aja saya ada webinar Zoom dengan orang lain yang masih karantina di rumah. Saya heran, orang ini kan bukan anggota DPR, bukan menteri, bukan pejabat negara. Mengapa bisa di rumah? Katanya yang karantina mandiri hanya pejabat negara. Apakah ini juga menyangkut pada keluarganya juga, atau orang-orang yang mendapatkan kata BLC dari pejabat-pejabat? Aduh, Pret, kalau masih ada kata BLC, aduh, rusak negeri ini di tangan orang-orang yang sesat. Saya protes karena pejabat negara semena-mena memainkan aturan seenak udelnya sendiri. Jadi itulah yang terjadi di negeri saya, negeri kita tercinta Indonesia. Ini menjadi PR kita semua, harus dibenahi. Percuma Presiden Jokowi begitu ganing-ganing menerapkan reformasi birokrasi, beliau mencontohkan tentang ketaatan terhadap aturan dan hukum, tapi aparat di bawahnya main-main saja. Ya Allah, ya podo wae sami mawon. Kapan kita menjadi negara yang baik? Kalau negara masih dikelola dengan cara amburadul seperti ini. Saya perlu klarifikasi, baik dari keluarga Ahmad Dhani maupun dari pemerintah. Harus ada aturan yang terang benderang. Jangan peraturan itu multi interpretasi. Sahabat Indonesia, demikian opini saya. Yang jelas, saya minta sekali lagi kejelasan dari pemerintah. Apakah kekhususan untuk karantina mandiri di rumah itu berlaku hanya untuk anggota DPR, menteri dan pejabat negara, atau dengan keluarganya? Ini perlu kejelasan. Yang kedua, benar atau tidak tanggal 9 dengan tanggal 11 keluarga Ahmad Dhani berkeliaran keluar rumah padahal masih dalam masa karantina. Perlu dibuktikan dan perlu penjelasan secara konkret dan perlu keberanian untuk menindak siapapun dia. Jangan sampai penerapan hukum, penerapan aturan itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan ini saya protes keras. Apalagi yang tadi saya katakan, diskriminasinya luar biasa terang benderang. Anggota DPR dan keluarganya mendapatkan keistimewaan. Kalau rakyat seperti saya ini harus mengikuti aturan, kalau enggak masuk denda, diperes. Ini saya juga menyuarakan kegelisahan sahabat-sahabat saya WNI yang ada di luar negeri. Mau masuk ke Indonesia mikir 1000 kali. Karena merasa orang biasa, tidak mempunyai koneksi, nanti diperes lagi di bandara. Nah, ini kan buruk sekali persepsi seperti ini. Kalau BNPB hanya menjawab normatif-normatif saja, Pret lah. Harus ada ketegasan. Ini kepalanya sudah baru, masa tidak ada ketegasan yang baru sih? Masa masih ngeles ke sana kemari? Ya, mohon maaf ini. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan aturan yang amburadul, penuh dengan ditekuk sana, tekuk sini oleh pejabat negara sendiri. Saya tidak menyalahkan sepenuhnya bagi pelanggar aturan, karena kenyataannya pejabat negara juga mudah sekali
diplokoto sama orang-orang yang ingin memanfaatkan hal itu. Baik, kita yang waras ngalah saja, ya, biar saja orang yang gila memainkan aturan seenak udelnya. Kita yang waras ngalah, salah satunya untuk tetap menjaga kewarasan kita, bukan hanya otak, pikiran, juga dari kesehatan, tetap menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Stop diskriminasi peraturan. Rakyat berhak mendapat perlakuan yang sama oleh siapapun. Saya Rudi Eskandar.